Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susi Susilwati, mahasiswa di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman, Kepulauan Riau. Di sini saya sedang mengikuti KKN daring di salah satu kelurahan di Tanjung Pinang Timur, tepatnya di Kelurahan Air Raja. Baiklah teman-teman sekalian, di sini saya akan berbagi informasi atau saya akan membahas tentang bagaimana sih tata cara, prosedur atau langkah-langkah dalam suatu koperasi atau UMKM itu membuat akta di notaris. Kenapa sih pentingnya setiap UMKM atau pelaku-pelaku usaha itu membuat akta di notaris? Maka kita akan bahas di video kali ini. Baiklah teman-teman sekalian, sebelum kita membahas tentang proses pendirian akta koperasi atau UMKM itu, mungkin dari teman-teman sekalian ada yang tidak tahu atau tidak mengerti, mungkin pernah dengar tentang koperasi, UMKM, notaris, tapi tidak mengerti lebih lanjut fungsi-fungsi dan apa saja sih yang ada di dalam kedua kata yang akan kita bahas ini. Baiklah teman-teman, pertama kita akan membahas tentang koperasi. Menurut Muhammad Hatta, koperasi itu ialah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghitungan perekonomian yang mana itu dilakukan secara bersama-sama. Koperasi sendiri diadakan dengan cara mengadakan rapat bersama para anggota atau para orang-orang yang akan mendirikan sebuah koperasi, di mana dalam rapat atau diskusi itu di situ terdapat penyuluhan tentang pengkoperasian atau UMKM yang dilakukan oleh Menteri Koperasi UMKM di wilayah provinsi atau kabupaten setempat. Baik teman-teman, di dalam pendirian sebuah koperasi itu minimalnya harus beranggotakan 20 orang. Ingat ya teman-teman, 20 orang di dalam pendirian sebuah koperasi. Selanjutnya, dari 20 orang anggota tadi akan ditunjuk atau diberi amanah dari setiap anggota yang ditunjuk atau diberi kuasa untuk pendirian koperasi sekunder. Baiklah, nantinya di dalam rapat koperasi atau pendirian para anggota itu nanti di dalam rapat itu harus mencakup atau mendapatkan materi pokok-pokok anggaran pendirian koperasi tersebut, di mana dalam materi-materi tersebut harus mendapatkan 17 poin, di mana akan saya jelaskan setelah ini. Baiklah teman-teman, selanjutnya yaitu permohonan pendirian nama koperasi. Sebelumnya para pendiri koperasi itu harus melakukan rapat untuk menentukan nama koperasi yang akan mereka dirikan. Kemudian nama tersebut harus diajukan kepada Kemenkumham atau Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum. Kemudian ini akan diajukan oleh notaris melalui aplikasi OSS. Format pengajuan nama koperasi tersebut paling tidak memuat tentang nama koperasi, jenis koperasi. Jenis koperasi tersendiri itu minimalnya terdiri dari konsumen, produsen, pemasaran, jasa, dan simpan peminjam. Di mana nama koperasi ini jika nanti teman-teman sekalian membuat nama sebuah koperasi dan ternyata dalam pengajuan di dalam aplikasi tersebut nama yang kita ajukan itu sudah dimiliki atau sudah dipakai dari orang atau perkumpulan lain, maka itu secara otomatis akan ditolak dalam sebuah aplikasi yang kita ajukan tadi. Perlu teman-teman sekalian ketahui bahwasanya permohonan pengesahan pendirian akta tadi itu minimal selambat-lambatnya adalah 60 hari dari pengesahan akta tadi. Jika melebihi dari 60 hari, maka permohonan pengesahan nama tadi tidak akan bisa kita dapat ajukan. Selanjutnya, ketika permohonan pengesahan pendirian akta kita tadi diterima oleh Kemenkumham, maka Kemenkumham itu akan mengeluarkan atau menerbitkan keputusan menteri secara elektronik. Dan yang paling terakhir ialah tugas notaris ketika pengesahan tadi sudah dikeluarkan secara elektronik, maka tugas notaris adalah mencetak pengesahan pendirian akta koperasi tadi ke dalam sebuah kertas putih
F4. Baiklah teman-teman, untuk pengajuan permohonan pengesahan pendirian akta ini kita bisa mengaksesnya secara elektronik, yaitu di laman resmi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, atau lebih sering kita dengar dengan sebutan AHU Online, AHU Online. Itu bisa kita search di Google. Baiklah teman-teman, mungkin itu saja video dari saya. Terima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah sudi meluangkan waktunya untuk menonton channel ini, dan mungkin bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian atau rekan-rekan semuanya dalam mana tahu 5 atau 6 tahun atau mungkin dari sekarang teman-teman sekalian akan membuat atau mendirikan sebuah koperasi. Video ini mungkin saja bisa lebih mengarahkan teman-teman kemana atau bagaimana nanti dalam proses pembuatannya. Baiklah teman-teman sekalian, akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.